Ketika kakek Wira menerima panggilan telepon Karen, wajah kakek Wira meredup. Itu adalah hal yang dia takuti, sesuatu yang buruk terjadi pada Kinan. Nada suara kakek Wira mencerminkan suasana hatinya yang tertekan. Oke, aku mengerti. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkannya segera. Jika ada pembaruan, hubungi aku. Oke, janji Karen sebelum menutup telepon. Ketika kakek Wira bersiap untuk memanggil presiden, panggilan lain datang untuknya. Itu dari rumah sakit. Jantung kakek Wira berhenti, takut itu akan menjadi berita buruk tentang Vano. Dia menekan tombol terima panggilan dengan tangan gemetar. Suara ceria dokter terdengar. Penatua Dirgantara, selamat. Tuan muda Vano sudah bangun. Kakek Wira berdiri karena kegembiraan belaka. Apa katamu? Tuan muda Vano sudah bangun. Dia akhirnya bangun. Ini adalah berita bagus untuk keluarga Dirgantara. Mereka segera bergegas ke rumah sakit dan Vano yang sadar menyambut mereka. Meskipun Vano baru saja bangun, matanya setajam paku. Dia bersandar di tempat tidur, semangatnya seperti orang yang baru saja bangun dari tidur yang nyenyak. Seolah-olah beberapa bulan terakhir bahkan tidak terjadi padanya. Nyonya Dirgantara menangis dan memeluknya. Vano, kamu akhirnya bangun. Mama sudah lama menunggu momen ini. Mata Vano mengamati kerumunan dengan cepat, tetapi dia tidak melihat Kinan di antara mereka. Meskipun Kinan diselamatkan dari ledakan, dia masih tidak bisa berhenti khawatir sampai dia melihatnya secara langsung. Di mana Kinan? Vano membuka mulutnya untuk bertanya. Kakek Wira berkata dengan susah payah, karena kamu sudah bangun, maka kamu berhak untuk tahu. Beberapa saat yang lalu, sesuatu terjadi padanya. Pupil mata Vano melebar dan nada suaranya turun beberapa derajat. Kakek, apa yang kamu katakan? Vano, banyak hal terjadi saat kamu koma. Kakek Wira memberitahu Vano tentang semua perkembangan baru-baru ini. Ketika dia selesai, dia menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain membiarkannya pergi ke kota A sendirian. Kita tidak mengira dia akan tiba-tiba menghilang seperti ini. Kita menduga dia telah diculik, tapi jangan khawatir. Aku sudah menghubungi presiden dan dia telah berjanji akan mengirim anak buahnya untuk mencarinya. Meski begitu, Vano tidak bisa mengistirahatkan detak jantungnya. Dia duduk dan menarik selimut. Nyonya Dirgantara segera menghentikannya. Vano, apa yang kamu lakukan? Pergi ke kota A. Vano menjawab dengan tekad yang kuat. Ini mengejutkan semua orang di sana. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu baru saja bangun, kamu tidak dapat memberi terlalu banyak tekanan pada tubuhmu begitu cepat. Kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah Kinan. Kamu hanya perlu tetap diam, kakek Wira menasihatinya. Mata gelap Vano bertemu dengannya dan kata-kata kuat ini keluar dari mulutnya. Kakek, kamu sendiri telah mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Jadi bagaimana kamu bisa mengharapkan aku untuk duduk diam di rumah sakit ini? Aku harus pergi ke kota A. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya atau mengembalikan hidupku ini akan sia-sia. Apa? Kakek Wira dan yang lainnya tercengang tanpa kata-kata. Jika sesuatu terjadi pada Kinan, Vano juga akan menyerahkan kesempatan hidup barunya. Mereka akhirnya mengerti keyakinannya dan tidak menghentikannya lagi. Vano memanggil jet pribadi dan terbang ke kota Kinan, tidak tahu dia akan datang. Dia masih berjuang untuk menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keluarga Alvarendra tidak tahu dia akan datang juga. Badai akan mengamuk di kota A, namun tidak diketahui siapa yang akan tetap tinggal ketika awan menghilang dan siapa yang akan menghilang dalam badai. Meskipun kakek Wira telah pensiun, presiden masih menghargai kontribusinya. Selain itu, Kinan adalah insinyur di balik jantung mekanis, jadi hilangnya dia berada di urutan teratas dalam daftar prioritas presiden.
Dia telah memerintahkan semua anak buahnya untuk pergi mencarinya. Tidak hanya itu, banyak orang lain juga membantu pencarian. Kelompok Sam sedang mencarinya. Keluarga Reno dan Yanda juga mencarinya. Keluarga Reno dan Yanda sama-sama berdomisili di kota A. Ketika mereka mendengar kabar buruk dari Nando, mereka segera menghubungi rumah mereka untuk meminta bantuan. Bahkan dunia bisnis di kota A keluar dan mencari Kinan. Ini adalah pengaruh Vano. Dengan kata lain, seluruh kota A keluar mencari Kinan. Chelsea tidak menyangka bahwa seluruh kota akan dimobilisasi hanya karena Kinan telah menghilang selama setengah hari. Bahkan Lucky mengirim anak buahnya untuk membantu pencarian. Skala penyelamatan pencarian tidak membuat Chelsea merasa tidak nyaman, malah dia kesal. Siapa wanita sederhana ini sehingga dia pantas mendapatkan perhatian begitu banyak orang? Di dunia ini, tidak ada wanita yang diizinkan untuk meningkatkannya. Ini menguatkan tekad Chelsea untuk membuat Kinan kelaparan sampai mati. Bagaimanapun, dia disegel dari dunia dan selama keamanan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan menemukan Kinan. 1 minggu kemudian, setelah Kinan meninggal, semuanya sudah terlambat. Mengenai konsekuensi membunuh Kinan, Chelsea sama sekali tidak khawatir. Dia yakin tidak ada yang bisa menghakiminya, karena keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Kematian Kinan akan ditutup-tutupi dan tidak ada yang akan mengetahui kebenarannya. Bagaimanapun, Chelsea dibesarkan dalam kehidupan di mana kesalahan tidak memiliki konsekuensi serius. Dia adalah putri berharga dari seluruh dunia, tidak ada yang bisa menghakiminya. Dia beberapa stasiun di atas orang lain. Jelas tidak ada yang akan menyalahkannya bahkan jika mereka tahu dia bertanggung jawab atas kematian wanita biasa seperti Kina. Sebaliknya Chelsea mulai membayangkan kebahagiaan di wajah David, ketika dia tahu dia telah membantunya menyingkirkan musuh yang begitu besar. Dia akan sangat menghargai bantuannya. Sama seperti masa kecil, setiap kali dia membantunya merawat orang-orang tertentu, dia akan senang dan bersedia menemaninya selama beberapa hari. Kali ini, dia akan sangat senang dengan pencapaiannya dan mungkin akan cukup senang untuk setuju menjadi pacarnya. Misi penyelamatan untuk Kinan berlanjut sementara Chelsea tersesat dalam mimpi indahnya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan jejak Kinan. Penjaga keamanan ditahan. Dia bersumpah pada hidupnya bahwa Kinan meminta untuk keluar dari mobilnya dalam perjalanan ke bandara dan melompat ke mobil lain. Karena itu, dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Beberapa interogasi kemudian dan kesaksiannya masih sama. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena jika dia melakukannya, dia akan memiliki kematian Kinan di tangannya. Mereka tidak akan menghukum Chelsea dan dia akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Karena itu, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran, apapun yang terjadi. Dia telah mengambil langkah pertama yang salah dan jalan kembali telah dihapus sehingga, dia hanya bisa melanjutkan jalan dosa ini sambil mengabaikan hati nuraninya. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk apapun tentang Kinan darinya. Malam telah tiba tetapi Kinan masih belum bisa ditemukan. Selain keluarga Alvarendra yang merayakan secara tertutup, semua orang sangat khawatir. Bahkan Nyonya Presiden pun merasa demikian. Dia khawatir tentang keselamatan wanita berbakat itu, dan dia merasa bersalah karenanya. Bagaimanapun, keamanannya sendiri yang kehilangan Kinan. Presiden memperhatikan kecemasannya dan menghiburnya. Jangan khawatir, polisi sedang melakukan pencarian menyeluruh saat kita berbicara, mereka pasti akan menemukannya. Mudah-mudahan begitu. Saat Nyonya Presiden mengatakan itu, telepon Presiden berdering. Itu adalah sekretarisnya, rupanya Vano keluarga Dirgantara ada di sana untuk menemuinya. Presiden terkejut. Vano Dirgantara? Ya,
Dan dia mengatakan bahwa jika Anda menolak untuk bertemu dengannya, dia tidak dapat menjamin apa yang akan dia lakukan. Sekretaris itu melaporkan dengan cemas. Vano secara terbuka mengancam presiden, dia pasti berani. Jika bukan karena identitasnya yang unik, sekretaris akan memanggil keamanan padanya. Dapat dimengerti bahwa presiden terkejut, Vano berani mengancamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.